Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat, dan apabila aku tidak mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dalam satu roh. Ya, jadi roh kita bersatu. Jangan dicampur dengan roh yang aneh-aneh dan yang lain-lain. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berita Injil adalah kekuatan kita. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, perbendaharaan di dalam hati kita akan dipenuhi oleh apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Telinga kita ini adalah kita pakai untuk mendengarkan suara hatinya Tuhan. Makanya telinga kita kalau kita perhatikan, begitu disatuin, bentuknya seperti hati. Kalau satu dibilang ear, begitu dua dibilang heart. Amin. Jadi pakailah telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Berikutnya, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah ini kuncinya, tidak digentarkan. Kalau tadi kan kita harus mengerjakan keselamatan dengan gentar dan dengan takut dan gentar. Kenapa? Serius banget. Takut dan gentar serius banget. Serius banget menghadapi kekudusan Tuhan tuh kita nggak layak. Kita nggak kuat kalau nggak bukan karena Tuhan. Serius banget ya. Tapi yang ini kita nggak boleh takut dan gentar. Kita harus tidak sedikit pun takut dan gentar. Kenapa? Kepada lawan kita. Pertanyaannya, sudah siap nggak kita untuk tidak takut dan gentar? Nggak gampang. Nggak gampang. Kalau kita masih cinta dengan dunia, susah. Ketika Bapak Ibu cinta dengan anak-anak, susah. Melebihi Tuhan Yesus. Ketika saya mencintai orang tua saya, melebihi Yesus, maka saya nggak ada gunanya. Pasti ketakutan selalu ada. Dan itu akan selalu dipakai oleh mereka untuk apa? Untuk men-trade kita, untuk meng-attack kita. Biasanya orang-orang apa yang kita kasihi, itu yang menjadi titik kelemahan kita. Gitu. Saya ambil hartamu atau kau nyerah. Nah, itu. Saya ini anumu, kekasihmu atau kamu nyerah. Ya kan, makanya film-film kan, wah udah jago nembak begitu dia punya istri atau anak diginiin, langsung powernya dia lepasin. Ini contoh sebenarnya dalam kehidupan kita. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Bagi mereka ya, yang cari senang-senang itu adalah tanda kebinasaan. Bagi mereka siapapun itu, ya, saya yakin di tempat ini tidak ada. Bagi mereka itu adalah tanda kebinasaan. Tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu semua dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudara berada, ini adalah tanda keselamatan bagi kita. Amin. Dan itu bukan hasil usaha kita, tapi datangnya dari Allah. Bagaimana respon kita yang telah menerima keselamatan agar dapat senantiasa taat? Cuma satu, jangan suam-suam kuku. Roh kita harus tetap menyala-nyala, supaya kita tidak dimuntahkan pada waktunya nanti. Karena kalau kita sudah tidak berada di dalam posisi yang firm, tetapi untuk melewati itu semua, kita harus punya hikmat. Karena tanpa hikmat kita nggak bisa jalan. Ya, kita bisa salah. Ketika roh kita tidak firm, maka hikmat kita pun salah. Nah, ketika kita punya badan lemah, hikmat kita bisa salah. Kita selnya dilemahkan, imunnya lemah, hikmatnya salah. Kenapa? Yang tadinya masih berharap sama Tuhan, akhirnya minta oksigen. Hilang seketika. Ketika masih sehat, begitu tak itu hilang seketika. Ayo dong, obat dong, ini dong, ayo dong. Apa dong? Ini apa. Kenapa? Butuh yang ininya. Makanya kenapa kalau kita ke rumah sakit, satu yang membuat Bapak Ibu cepat sembuh, dikasih obat penenang. Itu. Makanya obat penenang itu apa? Hanya dari resep. Ya. Karena kalau Bapak ini sendiri, maka itu enggak laku. Itu. Dan obat penenang, makanya apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan selalu menghardik sesuatu angin ribut. Tenang. Makanya penting sekali ketika ada yang masalah, tenang dulu. Caranya membuat tenang apa? Lepasin keterikatan kita dulu. Lepaskan. Ya. Lepaskan semua yang kita rasa senang. Lepaskan. Baru kita bisa memenangkan pertarungan itu. Kalau enggak, kalau kita digandulin itu berat sekali.
Jangan mau digandulin. Ya, aduh ini rumah di sana. Tuhan sudah mengundang kita datang ke pesta perkawinan, tapi kita bilang, Tuhan aku masih mau bikin ini, hotel saya di Bali, saya punya perusahaan, anak saya masih sekolah, bla 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 bla. Jangan lagi mengingat-ingat ke belakang. Pandang Yesus selalu. Supaya apa? Kita tidak tertinggal. Apakah yang harus kita pertahankan untuk kerjakan keselamatan? Efesus 1 ayat 4, ini penting. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Jadi kita adalah orang-orang pilihan sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Tuhan ingin supaya kita tetap sama seperti waktu Dia jadikan kita, waktu Dia pilih kita. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan mau ketika Dia pilih dari awal, itu sampai sekarang tetap sama. Dia tidak mau dicemarkan. Ingat Kejadian 1 ayat 26, firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa, bukan dikuasai. Ya, atas ikan-ikan laut dan sebagainya di udara, dan atas seluruh bumi. Seluruh bumi. Nah, ini penting. Kenapa? Ketika kita punya gambar Allah masih utuh, maka kita bisa berkuasa. Kerajaan surga bisa ada di bumi ini ketika kita punya kuasa. Makanya pertahankan gambar Allah dalam diri kita. Kalau gambar Allah kita rusak, maka jangan bermimpi kerajaan surga di bumi seperti di surga. Dan kerajaan itu sedang mau diganggu. Tapi percayalah, itu tidak pernah bisa menggoncangkan kerajaan Allah. Karena Dia adalah raja di atas segala raja. Kenapa saya bilang tadi adalah sel itu gambar Allah? Ini dari bahasa Ibrani. Tolong difoto, tolong dicatat. Karena ini penting supaya apa? Ini saya dapatkan diajarin sama Tuhan. Karena apa? Ini rahasianya ternyata. Rahasia yang selama ini kita tidak tahu bahwa itu adalah gambar Allah. Ya. Dan ini penting, mata ibu, nenek-nenek, oma-oma, ya masih sudah menurun melihatnya, itu karena apa? Selnya melemah. Sel kita melemah. Ya. Kalau sel kita masih optimal, tidak ada satupun serangan yang bisa menembus kita. Tidak ada. Dan tidak ada, saya kasih tahu, tidak ada satupun penyakit menular di dunia ini. Yang menular apa? Karena menular ini tidak kelihatan kan, makanya dibilang menular. Ya, gambling, menular. Sebenarnya apa? Menular ini apa? Bahasa Ibraninya teleh. Teleh itu apa? Menjalar. Nggak kelihatan mata. Yang menjalar apa? Spiritnya, rohnya. Barangnya kagak. Cuman konsep dunia dibangun berbeda. Kalau enggak laku barang itu. Jadi ini, ya, EL-nya Elohim, sel, TS-nya kebenaran, kesempurnaan. Tapi apa? Dia putus. Ininya, apa? Yang sebelah kiri, dia putus. Apa? Dia rusak kesempurnaan itu. Itu kode. Dia ngasih tahu, saya akan rusak kekudusanmu. Saya akan buat kamu bercacat celah di hadapannya. Ada sekarang mereka yang pegang 5G. Mereka yang pegang 5G. Kenapa? Sel itu penting. Kenapa? Sel itu ada internetnya. Dan internet itu kalau rusak di dalam tubuh itu yang bikin mati. Jadi kalau ada orang tiba-tiba jantungnya stop atau badan ginjal, levernya segala macam, itu karena apa? Internet di tubuhnya sedang rusak. Kalau itu berjalan, nggak usah operasi, nggak ada namanya perlu bypass, nggak perlu, asal ngerti. Kenapa ilmu ini nggak dikasih tahu? Karena kalau ini tahu, maka yang itu nggak bisa jalan industri. Ada internet tubuh yang namanya meridian, itu jalurnya energi dalam tubuh. Tuhan itu the energizer, Tuhan itu adalah energizer bukan kita, roh. Jadi Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Nah, jalannya itu di situ. Ini harus dipahami. Kenapa saya bisa begini tiba-tiba saya bisa lemas begini? Ada gangguan. Kenapa yang saya begini terus tiba-tiba saya begini?
Kenapa? Udah pergi itu dia punya energinya, spiritnya. Orang dunia bilang energi, udahlah nggak apa-apa. Ya. Dan spirit itu bekerjanya apa? Energi itu bekerjanya apa? Seperti frekuensi. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu sakit ke jantung, diperiksa tuh, dia punya jantung, itu frekuensi. Nggak kelihatan mata, dia hanya ngerekam. Terus kalau ada di dunia rekaman, suara kita nggak bisa kelihatan kan? Begitu masuk ke komputer, ada begini. Itulah dia merekam. Dia hanya merekam aja. Dia nggak bikin apa-apa. Yang bikin sehat atau enggaknya itu Tuhan. Jadi mereka merekam, tapi merekam ini biayanya mahal. Gitu. Jadi kalau orang disantet, itu adalah apa? Dia merusak, dia membuat korslet listrik dalam tubuh. Nanti saya bukakan. Ya. Supaya paham. Ya. Supaya paham, punya karunia roh hebat. Ya, puji Tuhan. Tapi harus paham juga bagaimana roh mempermainkan tubuh kita. Karena ini ada hubungannya. Tubuh kita nggak hidup kalau nggak ada roh. Dan saluran masuknya, receivernya, rohnya, roh itu ada di sel. Nah ini sel. Begitu indahnya. Seperti kerajaan surga. Indah. Ini benar, ini sel. Ini detail dari ini dibesarin sampai berlipat-lipat. Jadi inilah inti kehidupan kita. Ini yang membuat Bapak Ibu bisa beranak. Bapak Ibu bisa punya anak. Ibunya hanya masuk di kandungan. Ibunya hanya pengen makan ini, pengen makan itu. Bukan ibu yang bekerja. Tetapi tangan Tuhan sendiri yang merajut. Jadi kita ciptaan yang semula, sejak semula apa? Sebelum kau berada dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Amin. Dan ketika ada dalam kandungan ibumu, aku menguduskan engkau. Dan apa? Menetapkanmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Jadi kita semua ini adalah nabi-nabinya Tuhan. Kita semua adalah nabi-nabi. Jadi hubungan antara keselamatan, kerjakan keselamatan ini hubungannya erat dengan apa? Amanat agung. Saksi Kristus. Jadi omong kosong kita mau mengerjakan keselamatan kalau kita tidak mau melaksanakan amanat agung. Karena amanat agung ini harus dikerjakan. Karena disampaikan Yesus Kristus ketika dia bangkit dari antara orang mati, ketika dia mendapatkan kuasa. Makanya ketika kita menjalankan amanat agung, melaksanakan amanat agung, itu adalah mengerjakan keselamatan kita. El Shaddai, dadanya Allah. Makanya anak kecil ketika nangis tempel ke sini. Jangan main-main loh. El Shaddai, Shaddai, dadanya Allah, susunya Allah. Makanya Yohanes suka sekali di dadanya. Lambang El Shaddai. Diam begini sambil tersenyum, itu punya kekuatan yang luar biasa. Benar. Jadi jangan main-main. Kenapa di sini penting? El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kita tidak bekerja, kita cuma diam. The Lord, the battle is the Lord. Tuhan yang berperang. Kita diam aja. Kita berdiri tegak sambil tersenyum. Terserah mau ditembak, mau diapain, bodo amat. Kekuatan akan muncul. Itulah energi yang Tuhan berikan kepada kita. Spiritnya. Dan setiap benda-benda ya, apapun itu. Ya mobil Mercy lah, yang punya Mercy. Itu ada spiritnya. Kenapa ketika naik Mercy, yang tadinya begini-gini jalannya, begitu naik Mercy begini. Betul nggak? Itu artinya ada spiritnya. Ya. Orang beli LV Mangga 2 dengan LV beneran. Kalau Mangga 2 begitu masih masuk di teman-temannya yang itu, begitu ada ini, enggak, itu spirit. Spirit inilah yang, praktek spirit inilah yang mempengaruhi kita. Benar, benar. Coba Bapak Ibu beli kacamata bisa punya 20 loh. Ibu yang di tengah nih, pakai kacamata. Gue pakai kacamata ini cantiknya pakai gini atau yang ini. Kalau pakai baju begini, itu ibu berimajinasi. Jadi apa saja di dalam hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh imajinasi. Imajinasi ini ada rohnya loh. Imajinasi ini masuk ke dalam alam roh. Makanya datang ke sini kayak ada ini penyanyi. Oh rambutnya diikat, dia berimajinasi. Ini yang berdiri. Nah, dia berimajinasi. Dia mau jadi jago kungfu. Tapi sayangnya belum panjang. Nah, enggak, itu imajinasi. Jadi imajinasi ini masuk.
Hidup ini hanya masalah imajinasi kok. Saya datang ke sini, saya udah berpikir, tempatnya kayak apa ya, besarnya kayak apa ya, ini ya, ini lewat mana ya, itu berimajinasi. Dan ketika kita berimajinasi, kita terus fokus, maka sel kita akan terbentuk untuk menggiring kita melangkah ke sana. Sama dengan ibu, bapak dulu waktu suka sama ibu, dia lihat foto ibu terus. Loh, itu benar. Berimajinasi dan mulai gini. Aduh, kangen gue. Waduh. Bapak ambil telepon. Halo? Apa? Enggak. Kamu lagi apa gitu dan sebagainya. Pokoknya begitu. Kalau sekarang bininya telepon. Aduh. Itu. Nah, jadi hidup itu adalah imajinasi ya. Harus paham Bapak Ibu, hidup itu imajinasi. Ibu, oma pakai baju merah, pakai kacamata, jam silver, itu juga berimajinasi. Jadi setiap imajinasi kita itu akan menghasilkan daya cipta. Dan imajinasi menghadirkan masa depan menjadi masa kini. Imajinasi melihat yang tidak terlihat. Imajinasi. Yakinlah itu. Gak bisa dibohongin. Tergantung imajinasi. Makanya kenapa kita selalu dikasih dengan gambar-gambar. Ini ada hubungannya ya. Ya, image of God, ya image, kita selalu dikasih imajinasi. Oh, ini kan kayak droplet. Itu kan animasi, imajinasi. Oh, terus gambar itu tajam-tajam, bulat-bulat itu kan. Oh, itu imajinasi. Supaya apa? Supaya kalau kita nggak dekat dengan Tuhan pasti kena. Makanya mereka bermain dengan sinetron, gambar-gambar. Itulah imajinasi. Saya kasih tahu ini caranya. Dan semua mereka mau melakukan itu karena apa? Karena apa? Karena ini. Nggak ada ini, dia tidur di rumah, mendingan Bapak baku polo. Iya. Serius. Baku peluk. Kalau nggak ada ini, iya toh Pak Abraham? Ya. Nyanda doi. Lebih banyak bekerja. Nah, kayak gitu. Semua karena itu. Karena apa? Akar segala kejahatan cinta uang. Cinta uangnya atau cinta angkanya? Angkanya Pak. Yang mau Bapak beli pun ada angkanya. Makanya angka itu yang dikejar orang. Ibu saya kasih uang 1 truk. Begitu ibu senang sekali, begitu ibu buka, nggak ada angkanya. Maki-maki sama saya. Pasti kan, karena angkanya ibu cari. Gitu loh. Saya kasih uang, kasih 5 perak. Nggak tahu deh, pasti saya dimaki-maki. Menghina Pak. Angkanya Pak. Angkanya. Semua yang ada di kertas, pajak, angkanya. Pengumuman yang setiap jam 4 sore, angka juga. Angkanya di bank banyak, sombong. Angkanya kecil, stres. Begitu angka kematian dikasih, ketakutan. Semua hanya karena angka, jelas? Ya, ingat baik-baik. Begitu lihat angka, dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Ambil jangan gitu. Nah, ini. Jadi gini, ini saya kasih lihat ya. Ini tubuh manusia. Seperti gini, dia selalu ada panas. Ya, panasnya itu kayak wifi. Jadi selalu mengalirkan energi, frekuensi seperti gitu, seperti ini juga ada. Ya. AC, TV, semua, handphone. Ini yang dibilang apa ya? Kalau orang bilang kayak ada radiasi, ya. Tapi sebenarnya itu ada vibrasi. Vibrasinya. Jadi barangnya tidak nyambung, kayak misalnya pegang wifi. Kok handphone ini bisa nyala? Itulah gelombang. Bekerjanya secara frekuensi. Jadi awal mulanya Tuhan kasih roh. Nah, sel ini kayak terima berita dari stasiun radio. Nah, yang mau dirusak adalah yang sel tadi, gambar Allah tadi. Kalau itu rusak, maka hubungan hadirat Tuhan Bapak Ibu tidak bisa rasakan lagi. Ya. Walaupun memberitakan firman, nanti garing. Kita pikir gitu, wah, Tuhan gak dengar. Sama seperti gini, saya telepon Bapak. Saya telepon Bapak, secara line-nya nyambung. Ini gak mau diangkat.
Paham ya? Namanya orang sebel nggak mau ngangkat telepon. Sama. Ibu pernah telepon bapak nggak diangkat nggak? Sama. Ya, Tuhan pun bisa begitu. Itu yang dia bilang apa? Mendukakan Roh Kudus. Kalau orang udah duka itu apa? Ya udah deh terserah lu, pergi aja jalan lu. Gue udah kasih jalannya di sini, lu mau jalan di sana. Masa mau dimarahin? Jangan. Seperti itu. Jadi ini yang mau dihancurkan, mau dirusak, dihancurkan. Karena apa? Kita udah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, mau dibalikin lagi. Makanya kenapa sekarang? Sekarang kita sedang dibawa kembali ke tanah perbudakan. Kita sudah ada di tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan. Malah kita pengen lagi seperti orang Israel, mendingan gue balik ke Mesir, jadi budak. Yang penting bisa makan. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Kita menyerahkan hidup kita secara sukarela untuk menjadi budak. Budaknya iblis. Karena apa? Ketika kita menghamba kepada orang-orang yang serakah, berarti kita budak. Dan mereka adalah orang-orang yang serakah. Dan serakah adalah lambangnya hawa nafsu. Dan hawa nafsu adalah lambang dosa yang pertama yang dilakukan oleh Hawa. Makanya kenapa iklan selalu wanita yang mayoritas. Wanita yang mayoritas. Coba aja lihat frekuensinya. Gitu. Karena memang Tuhan pertama kali memang berikan keindahan. Tetapi wanita paling rentan dengan kompromi, telinganya. Dia selalu, makanya seneng gosip kan. Terima dari sana gosip. Kenapa Hawa bisa jatuh dalam dosa? Karena dia mendengarkan. Makanya telinga ini penting. Dengarkan firman Tuhan. Jangan dengarkan apa yang dikatakan oleh figur-figur yang masuk di televisi. Termasuk saya, nggak usah didengerin. Ya, uji setiap roh. Ya. Orang kalau sudah mengejar uang, uji betul. Ya, ini telinga penting sekali. Telinga masuk benar. Ini adalah rahasia kerajaan surga. Mendengarkan firman Tuhan. Setelah itu apa? Menyimpan menjadi perbendaharaan di hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Jadi orang yang sakit fisiknya sebenarnya pancaran dari apa? Hatinya yang tidak beres. Jiwanya tidak beres. Ini proyektor ini adalah jiwa. Yang Bapak lihat di sana itu adalah tubuh. Itu adalah refleksinya. Ini alam roh loh. Ini manipulasi. Ini ada ilustrasi dari alam roh. Ini alam roh. Jadi kalau saya tersenyum, saya berani karena roh saya menyala-nyala. Tapi kalau saya ini ada masalah. Ada masalah. Supaya paham ya. Kenapa kalau kita nggak paham, kita nggak tahu bagaimana caranya keluar dari jebakan ini. Ini kita masuk dalam jebakan. Saya bukakan caranya supaya begitu ada gitu, enak nggak enak, senyum dulu. Lihat di kaca, senyum. Karena orang tersenyum pada waktu yang bersamaan dia tidak bisa marah. Coba aja praktekkan. Marah ke kaca, senyum, selesai. Iya, waktu yang bersamaan tidak bisa. Nggak bisa, senyum nggak bisa. Ya. Jadi tadi sel tadi itu menghasilkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran dan perasaan kita itu sangat dipengaruhi oleh sehat tidaknya sel kita. Sangat dipengaruhi apakah sel kita dikendalikan oleh roh yang benar. Ya. Filternya apa? Saringannya apa? Iman. Kalau iman kita kuat, kita langsung, sampah nih buang. Nggak mempermuliakan Tuhan, buang. Gitu. Itu berhikmat. Berlian, permata, atau sampah? Permata, ambil. Bukan, buang. Gampang aja kan. Supaya nggak susah-susah hidup, jangan bikin pilihan ada banyak. Sampah, buang. Menghina kita, sampah, buang. Ada orang begini, buang. Ada orang bully kita, buang. Gak usah pusing. Gak usah berlama-lama bernegosiasi. Lama-lama bernegosiasi, nggak kelar. Karena apa? Si iblis datang seperti musang berbulu domba. Dia akan datang gini, tapi ujungnya apa? Ada roh dominasi. Ada roh untuk mengintimidasi.
Semua datang dengan nama firman. Ya. Begitu tidak damai sejahtera, buang. Gak usah pusing-pusing. Capek, begitu banyak. Kita tidak bisa menyenangkan setiap orang. Kita sudah berbuat baik saja, belum tentu orang ini kepada kita. Yang haters always haters. Kalau orang sayang, saya sudah tahu kamu gak usah cerita, aku mengasihi engkau. Jangan bersikaplah mencerminkan Yesus. Dia tidak menghukum kepada Maria Magdalena. Pergilah, tapi jangan lagi. Kenapa dia tidak menghukum? Karena Tuhan memberikan motivasi supaya dia punya percaya diri untuk menjadi orang benar. Amin. Nah, di dalam tubuh kita ada 50 triliun sel. Awalnya satu sel. Satu sel ini dia mitosis, membelah menjadi triliunan sel. Inilah yang membuat kita menjadi hidup. Tangan saya bisa begini-begini. Makanya kalau kaki saya dipotong, saya masih bisa hidup. Karena apa? Masih ada sel yang lain. Yang penting kuncinya di mana? Energon, energizer. Ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang menyelamatkan kita. Kalau nggak ada itu, nggak ada gunanya. Jangan sampai salurannya roh Allah dimampetkan atau dibelokkan salurannya untuk menerima roh yang lain. Dan sekarang sedang terjadi. Hampir di seluruh dunia. Kenapa? Iblis tidak mau sendiri. 197 negara sedang terjadi. Dan semua sangat tergantung kepada bagaimana koneksi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, kalau kita tidak menjadikan Dia yang terutama, yang utama, yang nomor satu untuk menjadi raja dalam kehidupan kita, maka kehancuran akan kita terima. Jadi ada 50 triliun sel dan setiap sel dalam tubuh kita ada 1,4 volt listrik. Jadi kenapa orang bisa disantet dan mati? Gampang kok, kayak konsep listrik. Matiin bikin korslet satu lampu, maka semuanya mati. Seperti itu. Harus tahu. Tapi ketika ditanya kepada orang yang katanya ahli kesehatan, dia akan mengatakan serangan jantung. Karena nggak ada yang lain. Nggak pernah bilang serangan apa. Serangan jantung. Dan kenapa jantung itu selalu gambarnya kayak hati? Makin bingung kita. Mereka juga yang bikin. Supaya kita bingung. Ini lever, hati, jantung, dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam sel itulah darah. Darah Kristus mengalir. Darah. Makanya kalau kita di cover oleh darah Kristus untuk tidak dapat serangan-serangan supranatural yang jahat. Darah. Kenapa iblis tidak bisa mencipta darah? Makanya dia senang isap darah. Dia tidak bisa. Dia isap darah. Dia suka dengan darah. Gitu. Makanya banyak orang, anak kecil pun banyak yang dikorbankan. Untuk apa? Untuk kebutuhan. Awet mudanya keturunan ular beludak. Dan itu banyak terjadi. Banyak sekali. Makanya banyak sekali yang diculik, hilang segala macam. Sebenarnya untuk itu. Sadarlah Bapak Ibu sekalian. Jaga anak itu baik-baik. Dan sekarang darahnya mereka sedang mau dicemarkan. Untuk dipersembahkan jiwa mereka kepada iblis. Jangan rela. Jangan sampai kecewakan Tuhan. Itu namanya bukan mendukakan aja, menghujat. Karena udah dikasih tahu. Nah, seperti inilah kita berinteraksi di dalam kehidupan kita di dunia. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangkap maksud saya. Kenapa harus menjaga kekudusan daripada sel, gambar Allah. Karena sel inilah tempat yang dihidupkan oleh roh. Jalannya energi yang memberikan informasi ke otak. Ibu bisa memahami. Coba orang lagi maaf ya yang sudah kena penyakit stroke. Dikasih lihat begini, itu nggak akan ngebaca. Kenapa? Putus dia punya internet. Seperti itu. Putus internetnya. Makanya kenapa ada internet? Nanti akan terhubung tubuh kita dengan internet buatan yang gelombang 5G tadi. Gitu. Bisa. Ya. Hidup kita ini diatur sama frekuensi kok.
Imajinasi kita ini juga frekuensi. Paham ya? Kenapa orang mencari narkoba? Mereka mau mencari apa? Imajinasi, Pak. Kenapa imajinasinya lari ke sana? Ya karena frekuensinya yang menggiring lari ke sana. Gitu. Saya masuk, ini ruangan, ya ada frekuensinya. Gitu. Yang membuat saya, wah happy. Yang membuat saya merasa tidak ini. Tapi masuk ke ruangan yang bagaimana, itu juga ada frekuensinya. Ada nguing serina, itu frekuensi juga. Untuk apa? Untuk membuat orang apa? Ngeper. Waduh. Semua adalah by design. Lagu rohani, ya, lagu penyembahan, itu ada frekuensinya yang membuat kita menjadi kuat atau lemah. Makanya Allah bertata di atas puji-pujian. Setiap itu namanya frekuensi suara. Ada frekuensi otak yang membuat kita. Jadi makanya pikiran dan perasaan kita itu dikuasai oleh frekuensi. Frekuensi apa? Alam roh. Ya. Seperti itu. Anak Bapak Ibu, hati-hati dengan gadget karena di situ frekuensinya jahat sekali. Nah, seperti ini. Makanya tower-tower, ya, tower-tower handphone yang menghubungkan satu dengan sel inilah tower sebenarnya. Tower, pemancar utama. Ya. Jadi yang ada di sana itu tower, itu tiruan dari sel kita. Makanya saya gambarkan gini biar ngerti. Ya, manusia dengan manusia itu saling terhubung sebenarnya. Yang disebut connecting people. Makanya dijauhin kan, supaya apa? Hubungan spiritnya putus. Itu, hubungan spiritnya dibikin putus. Nah nanti, kalau sudah dirusak selnya, suruh nempel aja, nggak apa-apa, karena apa? Spiritnya udah nggak nyambung. Itu, udah jalan masing-masing. Nanti Bapak Ibu akan seperti menjadi orang-orang apa? Yang di remote control kayak mobil-mobilan. Teng. Jadi nanti mereka kayak main Sega. Kanan, kiri. Seperti gitu. Hidup kita seperti itu. Mereka mau bikin seperti itu. Kenapa? Mau melakukan total control. Total control ini apa? Mengambil alih sepenuhnya kendali Tuhan kepada hidup kita. Dengan apa? Dengan teknologi. Kenapa? Teleh. Jadi teleh itu bahasa Ibrani. Menjalar, menular. Telepati, teleportase. Semua bicara alam roh. Ya. Jadi alam roh dimanifestasikan di elektronik. Dan sekarang untuk dunia dikuasai AI. Hidup dalam kepura-puraan, artificial. Intelijen, kepintaran yang pura-pura. Sebenarnya kita pikir kita pintar, padahal sebenarnya kita goblok amat. Kita bayar pakai uang kita, mereka yang kontrol kita. Keren. Ya kan? Kita dapatnya apa? Dapat lihat lucu-lucunya aja. Dapat lihat sombong. Ya, di zaman seperti ini, banyak orang yang tadinya sombong, kikir, rakus, sekarang menjadi pengecut, menjadi penakut. Berapapun uangnya tidak bisa membayar ke rasa ketakutannya dan kekhawatirannya. Makanya apa? Daripada uangnya hilang, udah deh gua ikut aja. Ingat, Anda yang mengikutinya akan berhadapan muka dengan Tuhan dan Anda akan diseret di depan anak domba Allah. Masuk ke dalam lautan belerang. Wahyu 14 ayat 9-10. Barang siapa menerima tanda, dia akan menerima murka Allah, dari cawan murka Allah. Lihat cawan, lihat ada lambang cawan terus dililit sama ular. Cawan murka Allah, dililit sama dia. Jadi kita biar terima cawan murka Allah. Jadi siapakah yang pasti akan menerima keselamatan pada akhir zaman? 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa. Saya ulangi, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak tercemar. Dia ada hubungannya. Saya kenapa hubungkan dengan sel? Karena sel kita mau dicemari, tercemar. Kalau sel kita udah tercemar, maka kita sudah melepaskan kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan lagi kita menyerahkan. Sama dengan Hawa, sudah dia dikasih
Semuanya hanya gara-gara denger-dengeran. Makanya denger-dengeran sama dengan Tuhan, jangan denger-denger tetangga. Nah banyak suami istri berantem gara-gara istrinya denger tetangga. Hati-hati lo, laki lu kan sekarang udah sukses, nanti begini. Ya. Kelihatannya bersosialisasi, tapi karena tidak mengenal Tuhan jadi rusak, tercemar hatinya. Ini dia mencemari apa? Genetiknya Tuhan. Dia mau mencemari gambar Allah. Karena DNA manusia adanya di sel. Kalau selnya rusak, DNA-nya berubah. Paham ya? Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Lihat sekarang. Bisa dilihat mana yang sudah, mana yang belum. Itu kelihatan layu. Perhatikan. Bisa nanti kalau sudah ini saya kasih lihat bedanya. Jadi jangan asal ngomong, tunjukin. Ya. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Kalau enggak ya enggak nyampe sorga kita. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kekuatan, energinya Allah. Jadi jangan alergi dengan kata energi. Karena memang energi ini adalah alam supranatural. Cuman itu bahasa ilmu pengetahuan. Ya. Makanya kita bilang, wah saya pusing dengan, lebih baik saya dipukul ditampar daripada saya kata-katain, memakan pikiran yang luar biasa dan menyedot kita punya. Makanya kalau orang stres itu badannya cepat drop. Karena apa? Ketika kita stres, tubuh kita secara ajaib mengeluarkan hormon yang meracuni tubuh kita sehingga apa? Kita gampang KO. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Zaman akhir adalah kita menerima kesempurnaan keselamatan. Terakhir, kesimpulannya kita menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma sebagai kasih karunia Allah dan kita perjuangkan sampai ke akhir zaman untuk mengerjakan porsi kita adalah mengerjakan keselamatan kita untuk mendapatkan penggenapan kesempurnaan keselamatan, dan itu semua merupakan pertandingan iman di mana kita sebagai yang memiliki identitas sebagai anak-anak pilihan, anak-anak terang yang harus kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Supaya apa? Kembali lagi, supaya kita menerima penggenapan kesempurnaan keselamatan. Amin. Apa